of the rest. And okay, we are not happy with the result because I don't want to lose any games. But react. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, angkat bicara soal persiapan timnya menghadapi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain bakal menghadapi timnas Indonesia pada Kamis malam waktu Indonesia Barat di Bahrain National Stadium. Bahrain datang dengan modal berharga dari 2 laga perdana usai, mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan kalah 0-5 dari Jepang. Timnas Indonesia datang berstatus sebagai tim dengan peringkat FIFA paling rendah di grup C. Meski begitu, skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil memberi kejutan pada 2 laga perdana. Tim Merah Putih berhasil menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia dengan skor imbang. Hasil tersebut jadi lampu kuning bagi Bahrain yang diasuh oleh Dr. Dragan Talajic. Dragan Talajic pun mengaku bahwa timnas Indonesia bukanlah lawan mudah bagi timnya. Pelatih asal Kroasia tersebut sangat senang anak asuhnya memahami sulitnya laga lawan timnas Indonesia nantinya. Saya sangat senang karena semua pemain memahami bahwa laga lawan timnas Indonesia bakal sulit. Beberapa orang berpikir bahwa Indonesia adalah lawan yang mudah, tetapi kenyataannya tidak begitu, ujarnya. Talajic mengaku bahwa timnas Indonesia adalah tim yang diperkuat banyak pemain di klub liga-liga top di berbagai negara. Timnas Indonesia dihuni oleh 16 pemain yang berkarir di luar negeri. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana di Bahrain. Namun dalam latihan perdana ini penggawa tim Garuda belum lengkap. Pasalnya belum semua pemain tiba di Bahrain, terutama yang bermain di luar Indonesia. Sejumlah pemain yang telah tiba di Bahrain dalam kondisi yang baik saat menjalani latihan perdana. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain belum semuanya kumpul, jadi belum bisa cek semuanya, tapi yang ada di sini dalam kondisi oke, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tak risau karena skuadnya segera lengkap. Namun ada satu pemain yang bakal terlambat datang, yaitu Martin Paes. Klub Paes, FC Dallas, masih harus berlaga di ajang MLS melawan Portland Timber Senin pagi. Meski kondisi Paes juga diragukan bisa bermain di laga ini akibat cedera. Indonesia memburu kemenangan perdana di grup C saat melawan Bahrain. Pada 2 laga awal, tim Merah Putih selalu bermain imbang, yaitu 1-1 dengan Arab Saudi dan 0-0 kala menjamu Australia. Indonesia saat ini berada di posisi keempat di grup C dengan 2 poin. Marcelino Ferdinand dan kolega tertinggal 1 angka dari Bahrain di urutan ketiga. Sangat keras dan berani, Mees Hilger sangat berani ngomong gini soal laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pemain naturalisasi terbaru tim nasional Indonesia, Mees Hilger, menyatakan optimisme tinggi jelang pertandingan penting melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang baru saja resmi bergabung dengan skuad Garuda ini telah menjadi pusat perhatian sejak proses naturalisasinya. Saya sangat optimis dengan peluang kami. Kami telah berlatih keras dan tim ini memiliki potensi besar. Kami tahu bahwa Bahrain adalah tim yang solid, tetapi kami juga punya keunggulan dalam kecepatan, teknik, dan kekompakan tim. Jika kami bermain dengan semangat dan disiplin yang tinggi, saya percaya kami bisa mengalahkan mereka, ujar Hilger. Hilger juga menambahkan bahwa semangat juang timnas Indonesia adalah hal yang membuatnya semakin yakin. Di sini, saya melihat mentalitas yang luar biasa. Semangat Garuda yang mereka bicarakan benar-benar terasa. Ini adalah hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang saya alami di Eropa. Saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini dan membawa nama Indonesia. Banyak fans Garuda ternyata sudah menunggu kedatangan timnas Indonesia di Bahrain. Terbukti saat pasukan Shin Tae-yong itu baru mendarat di Bandara Internasional Bahrain, mereka langsung disambut meriah oleh para pendukung timnas Indonesia yang berada di negara Timur Tengah tersebut. Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain dari Jakarta pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Mereka pun tiba di Rifa, Bahrain pada Minggu sore waktu Indonesia Barat untuk menjalani laga melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hal itu diketahui dari video yang diunggah di Instagram supporter. Dari situ terlihat puluhan supporter Indonesia telah menunggu kedatangan skuad Garuda di bandara. Begitu para pemain timnas Indonesia keluar dari terminal kedatangan, para supporter pun menyambut mereka dengan meriah. Atribut jersey kandang skuad Garuda yang berwarna merah pun kompak mereka pakai bersama-sama. Tak hanya di bandara saja, Garuda Bahrain pun turut mengikuti bis timnas Indonesia menuju hotel tempat mereka menginap. Dukungan luar biasa benar-benar mereka tunjukkan untuk tim merah putih, bahkan sebelum mereka bertanding melawan Bahrain. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, pun telah membeberkan bahwa PSSI telah meminta Federasi Sepak Bola Bahrain menyediakan 2.000 tiket untuk WNE yang ingin menyaksikan pertandingan itu. Namun, belum diketahui apakah permintaan itu bakal dikabulkan sesuai angka yang diminta atau tidak. Pertandingan antara Indonesia kontra Bahrain merupakan laga ketiga, grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Bahrain National Stadium. Dua pemain yang baru saja menyandang status warga negara Indonesia, Mace Hilgers dan Eliano Reinders, masuk dalam skuad timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik pecinta sepak bola di tanah air juga tak sabar menanti debu mereka. Maklum keduanya adalah pemain yang berkarir di kompetisi elit Belanda, Eredivisie, sehingga menjanjikan kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain tersebut masuk dalam daftar 27 pemain Indonesia yang akan dibawa Shin Tae-yong dalam dua laga tandang tersebut. Hilgers dan Eliano baru saja resmi menjadi WNI pada Senin lalu. Hilgers dan Eliano memiliki tugas meyakinkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Namun, Hilgers dan Eliano hanya memiliki waktu singkat untuk menunjukkan kualitasnya di depan juru taktik asal Korea itu. Kompetisi di Belanda baru selesai pada Minggu. Artinya, Hilgers dan Eliano punya waktu 3-4 hari berlatih dengan timnas Indonesia. Jika dirasa cocok, Shin Tae-yong bisa saja langsung menurunkan Hilgers dan Eliano saat Indonesia menghadapi Bahrain. Akan tetapi, jika belum siap, duel kontra Cina bisa menjadi kesempatan bagus bagi Hilgers dan Eliano. Janji Shin Tae-yong bakal maksimalkan potensi Eliano Reinders dan Mace Hilgers di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Reinders dan Mace Hilgers di skuad Garuda. Ya, Mace Hilgers dan Eliano Reinders adalah dua pemain anyar bagi timnas Indonesia. Mace dan Eliano baru saja dinaturalisasi. Keduanya langsung bergabung dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Dua pertandingan itu merupakan bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bertandang ke Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bertamu ke Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Mace dan Eliano kemungkinan besar akan melakoni debutnya untuk timnas Indonesia dalam dua laga tersebut. Shin Tae-yong mengatakan senang dengan adanya Mace dan Eliano di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena Mace dan Eliano pemain yang baik dan akhirnya kita pilih, kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, ucap Shin Tae-yong. Menarik menantikan aksi Mace dan Eliano saat membela timnas Indonesia nanti. Exco PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan adanya pemain keturunan berposisi kiper yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Banyak netizen yang langsung menyebut sosok itu adalah Emil Audero. Maarten Paes menjadi primadona karena tampil apik bersama timnas Indonesia dalam dua pertandingan melawan Arab Saudi serta Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia
2026. Akan tetapi, kini pecinta sepak bola tanah air was-was karena kiper FC Dallas tersebut dikabarkan cedera jelang melawan Bahrain. Maka dari itu, banyak yang beranggapan bahwa skuad Garuda masih membutuhkan sosok Emil Audero untuk dinaturalisasi. Bertepatan dengan situasi ini, Exco PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan ada kiper keturunan yang tertarik. Hal itu disampaikan Arya ketika siniar di Liputan 6. Ia memang tidak menyebutkan identitas kiper keturunan tersebut. Kendati begitu, banyak netizen Indonesia yang berspekulasi bahwa penjaga gawang yang dimaksud adalah Emil Audero. Adapun Emil Audero memang eligible untuk membela timnas Indonesia. Ia lahir di Mataram dan punya ayah warga negara Indonesia. Bek FC Copenhagen berkewarganegaraan Belanda, Kevin Dix, seakan memberi lampu hijau bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Itu diketahui dengan responsnya yang positif ketika dihubungi induk sepak bola tanah air PSSI. Kevin membenarkan bahwa PSSI telah menghubungi agennya untuk mengajak bergabung dengan timnas Indonesia. Kemudian, Kevin menilai tawaran tersebut merupakan kehormatan besar karena bisa membuat bangga kakeknya. Kevin Dix diketahui memiliki darah Indonesia dari ibu kandungnya yang berasal dari Ambon, Maluku. Buktinya pun terlihat dengan mudah karena tersemat tulisan bakar besi di nama belakangnya. Ketika diwawancarai media Denmark, Kevin mengungkapkan bahwa ibu kandungnya pindah ke Belanda pasca perang. Namun menurutnya, sang kakek yang juga lahir di Indonesia pasti mendukung dirinya untuk gabung skuad Garuda. Saya masih memiliki kakek yang lahir di sana. Jika saya berbicara dengannya tentang hal ini, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, kata Kevin. Kevin lantas mengapresiasi supporter Indonesia yang selalu memberi dukungan luar biasa kepada dirinya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun sayangnya, dia belum bisa mengambil keputusan dalam waktu dekat ini. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk mengalahkan Bahrain dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung minggu depan. Optimisme Shin Tae-yong bukan tanpa alasan. Performa timnas Indonesia di putaran kedua sangat impresif, dengan berhasil menyingkirkan beberapa lawan tangguh dari Asia Tenggara dan Asia Timur. Kami sudah siap secara mental dan taktik. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta hari ini, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa persiapan tim berjalan dengan sangat baik. Kami sudah siap secara mental dan taktik. Bahrain memang lawan yang kuat, tapi kami yakin bisa mengatasi mereka jika bermain disiplin dan mengikuti strategi yang telah kami siapkan, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya menjaga fokus sepanjang pertandingan. Menurutnya, Bahrain adalah tim yang mengandalkan permainan cepat dan kuat dalam duel udara. Namun timnas Indonesia sudah menyiapkan antisipasi yang matang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali memanggil Hoki Caraka untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Ternyata ada alasan dari pelatih asal Korea Selatan itu meminta striker PSS Sleman tersebut datang ke timnas Indonesia. Hoki Caraka merupakan salah striker yang bermain di Liga 1 2024/2025 dan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Selain Hoki Caraka, ada penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, yang juga dipanggil Shin Tae-yong. Dalam rilis yang diterima bolasport.com dari PSS Sleman, pihak klub memastikan bahwa dipanggilnya Hoki Caraka ke timnas Indonesia berkaitan dengan penampilannya bersama Elang Jawa pada beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 2000, 24 2000, 25. Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ke-6. Shin Tae-yong langsung memanggilnya dan memberikan kepercayaan penuh kepada Hoki Caraka. Menurut manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, dipanggilnya Hoki Caraka itu sekaligus menunjukkan kualitas dan konsistensinya bersama tim asal Yogyakarta tersebut. Hoki Caraka dinilai bisa beradaptasi bersama timnas Indonesia di level internasional.
Leonard Tupamahu pun merasa bangga dengan pencapaian dari striker asal Gunung Kidul Yogyakarta tersebut. Mengenai hoki yang kembali dipanggil Timnas Indonesia, tentu kami dari PSS sangat bangga. Dia membuktikan masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini. Performa dia pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil Timnas Indonesia, ucap Leonard Tupamahu. Leonard Tupamahu berharap bahwa pengalaman di level internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi Hoki Caraka untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya bagi PSS Sleman. Kami dari PSS berharap semoga dia bermain di Timnas Indonesia nanti dan dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di lapangan kontra Bahrain dan Cina. Selain itu, Hoki bisa meningkatkan performanya serta motivasi tinggi bermain dengan lebih baik lagi ketika kembali bermain di liga domestik, pungkasnya. Media Malaysia memberikan pujian terkait naturalisasi 2 pemain Liga Belanda untuk Timnas Indonesia. 2 pemain yang dimaksud adalah Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Keduanya resmi menjadi WNI pada 30 September 2024. Shin Tae-yong telah mendaftarkan Maes Hilgers dan Eliano Reinders ke dalam skuad Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memasukkannya dalam daftar 27 nama yang main lawan Bahrain dan Cina. Kehadiran Maes dan Eliano jadi sorotan dari media negeri jiran. Salah satunya adalah media asal Malaysia, Stadium Astro. Maes Hilgers dan Eliano Reinders disebut sebagai pemain naturalisasi kelas elit. Maes Hilgers jadi pilihan utama FC Twente di sektor bek tengah. Penampilannya sangat impresif selama membela FC Twente, terutama saat menahan imbang Manchester United di Old Trafford pada kompetisi UEFA Europa League. Hal tersebut membuat Maes Hilgers punya nilai pasar fantastis dari Transfermarkt. Transfermarkt mengganjar Maes Hilgers dengan angka 7 juta euro. Catatan tersebut lebih tinggi dari seluruh skuad timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023. Selain itu, catatan tersebut membuatnya masuk sebagai 10 bek tengah termahal Asia. Maes Hilgers jadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara dalam daftar tersebut. Selain itu, Eliano Reinders jadi salah satu pemain yang juga jadi andalan di PC Zwolle. Pemain 23 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi. Eliano bisa menguasai posisi bek sayap, penyerang sayap, hingga gelandang nomor 10 di belakang penyerang. Kehadiran Eliano bakal menambah dimensi Timnas Indonesia saat memulai serangan. Para pemain keturunan saat ini menjadi salah satu kunci kekuatan Timnas Indonesia. Maka tidak heran, sejumlah pemain berdarah Indonesia banyak digadang-gadang akan membela tim merah putih. Harus diakui saat ini sejumlah pemain yang berkarir di Eropa diketahui memiliki darah Indonesia. Salah satunya ialah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk beberapa waktu lalu sempat digadang-gadang bakal membela Timnas Indonesia. Namun bek bertinggi badan 190 cm itu tegas menolak dan lebih memilih untuk mendapat panggilan dari Belgia. Menariknya, meski Pascal sudah memutuskan tidak mau membela Timnas Indonesia, netizen Indonesia masih banyak yang memberikan komentar di Instagram pemain berbanderol 260,72 miliar itu. Bahkan salah satu netizen ada yang gagal fokus dengan tato yang dimiliki oleh Pascal pada bagian kaki kanannya. Pada postingan 28 Juni 2024, Pascal unggah foto saat dirinya tengah berlibur. Di salah satu foto terdapat Pascal sedang duduk di bibir pantai. Di foto itu terlihat ada tato Garuda di bagian tulang kering kaki kanan Pascal. Selain memiliki darah Belgia dan Belanda, Pascal Struijk ternyata juga memiliki darah keturunan Indonesia. Oleh karena itu, Struijk sebetulnya bisa bermain untuk Timnas Indonesia di pertandingan internasional. Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada lanjutan babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium, Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda sendiri mendapatkan tambahan amunisi setelah 2 pemain keturunan, Maes Hilgers dan Eliano Reinders resmi menyandang status WNI. Sadar kekuatan calon lawannya semakin bertambah, pelatih Timnas Bahrain
Dragan Talajic langsung bergerak cepat. Tak tanggung-tanggung, para pemain Bahrain langsung digenjot latihan perdana pada Senin waktu setempat. Padahal tim-tim lain termasuk timnas Indonesia belum mengumpulkan pemain. Skuad asuhan Shin Tae-yong sendiri direncanakan baru menggelar latihan 5 Oktober mendatang. Tim nasional kami melanjutkan persiapannya untuk putaran ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia dengan mengadakan latihan pertamanya di Stadion Eksternal Federasi Sepak Bola Bahrain. Tulis Federasi Sepak Bola Bahrain. Tak sekadar latihan bisa, Bahrain juga mulai menerapkan latihan taktis sebagai persiapan serius menghadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi keempat dengan raihan 2 angka. Sementara Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin. Agen Mace Hilgers bekerja. Jayden Oosterwolde siap perkuat timnas Indonesia. Jumat dini hari WIB, klub Mace Hilgers FC Twente menjamu klub Jayden Oosterwolde Fenerbahce di lanjutan matchday kedua Liga Eropa 2024 sampai 2025. 2 pemain berdarah Indonesia Belanda itu tampil penuh dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Kelar pertandingan, Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers tampak mesra. Keduanya ngobrol lepas seperti tak ada beban di antara keduanya. Tak heran Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers begitu dekat. Sama-sama kelahiran 2001, Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers merupakan pemain jebolan Akademi FC Twente. Mereka pun beranjak dari level Akademi U19, U19, U19 hingga dipromosikan ke tim senior pada 2020. Sayangnya, kolaborasi Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers di tim senior FC Twente tak berlangsung lama. Pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde memutuskan hengkang ke Parma, klub yang saat itu masih bermain di Serie B. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Gabung sejak musim lalu, Jayden Oosterwolde merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, termasuk ketika ditangani Jose Mourinho musim ini. Karena itu, tenaga tambahan yang luar biasa jika Jayden Oosterwolde bisa dibujuk Mace Hilgers untuk gabung timnas Indonesia. Pengalaman dan kualitasnya dibutuhkan untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Pemain keturunan Kevin Dix mengakui bahwa kakeknya akan senang jika dirinya memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan pemain keturunan yang masuk dalam Grade A. Bagaimana tidak, ia berkarir klub papan atas Liga Denmark, FC Copenhagen. Pemain berusia 27 tahun ini kenyang pengalaman di Eropa. Ia juga pernah mencicipi kompetisi Liga Champions. Kevin Dix memang sempat jadi incaran Shin Tae-yong ketika era Jordi Amat Chies. Namun, proses naturalisasi malah tidak berjalan. Kini namanya semakin santer lagi usai Mace Hilgers menjadi WNI. Menariknya, belum lama ini Dix mengakui agennya telah dihubungi PSSI. Kepada media Denmark, ia juga menjelaskan asal-usulnya darah Indonesia yang dimilikinya. Lebih lanjut, pemain FC Copenhagen ini menceritakan neneknya sudah meninggal dunia. Tapi, ia masih punya kakek yang lahir di Indonesia. Kevin Dix pun mengakui bahwa dirinya mendapatkan banyak dukungan dari supporter Indonesia. Ia sangat menghargai hal tersebut. Ini hal besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila. Tapi kita harus melihat apa yang akan terjadi, ungkap Kevin Dix. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Van Lamsam alias Madampang mengakui bangga sekaligus iri dengan timnas Indonesia. Dia menilai perkembangan skuad Garuda begitu pesat. Hal tersebut diungkapkan saat Madampang berkunjung ke tanah air dan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Perempuan cantik berusia 58 tahun itu tak segan memuji kinerja Erick yang membuat timnas Indonesia semakin menyeramkan. Buktinya, Garuda satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara langkah Thailand terhenti di ronde kedua. Erick juga diketahui punya hubungan yang sangat dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Relasi yang tak kaleng-kaleng itu membuat Madampang iri. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang ini, ujar Madampang.
Madam Pang juga tak ragu menawarkan kerjasama kepada Indonesia, sebab dia merasa kedua negara bisa bertukar ilmu soal sepak bola. Saya sangat senang datang dan bertemu dengan Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani suatu MOU antara Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, tutupnya. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan, PSSI mencoba membuka komunikasi dengan sang agen lewat sambungan telepon. PSSI menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kevin Dix menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum memberi keputusan. Saya masih belum mengambil keputusan. Jujur, saya masih bermimpi mewakili timnas Belanda, namun saya harus realistis. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi, tambahnya. Sekarang harapannya hati Kevin Dix luluh dan bersedia membela timnas Indonesia. Jika semuanya lancar, bukan tak mungkin Kevin Dix diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Penggemar timnas Indonesia panik dengar Marten Paes cedera jelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. PSSI disuruh cepat naturalisasi kiper keturunan Indonesia yang juga ex-kiper Inter Milan, Emil Audero. Marten Paes dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan tangan. Ketidakhadirannya tentu menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Situasi ini pun kembali memunculkan perbincangan hangat di kalangan penggemar timnas Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa timnas Indonesia seharusnya kembali mempertimbangkan untuk menaturalisasi Emil Audero, ex-kiper Inter Milan. Kiper keturunan Indonesia-Italia yang kini berkarir di Serie A bersama Como ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan di posisi penjaga gawang. Emil Audero sendiri memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Selain pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, ia juga memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui sang ayah yang berasal dari tanah air. Kehadirannya di timnas Indonesia tentu akan semakin memperkuat lini belakang Garuda. Pemain anyar timnas Indonesia, Eliano Reinders, buka suara setelah dirinya resmi masuk dalam panggilan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Ambon, Maluku, itu telah menjadi WNI setelah disumpah di Brussels, Belgia, pada Senin 30 September 2024. Kehadirannya diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia yang sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano diharapkan bisa menambah daya skuad Garuda ketika berjumpa melawan timnas Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 ini. Dia pun mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu juga mengatakan tidak sabar untuk segera mengenakan jersei timnas Indonesia di lapangan. Pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersei Indonesia. Sampai jumpa, ungkapnya di Instagram. Sebagaimana diketahui, saat ini timnas Indonesia ketambahan 2 pemain keturunan baru. Termasuk Eliano, salah satu pemain lainnya adalah Miss Hilgers. Eliano sendiri merupakan adik dari bintang AC Milan, Tijani Reinders, yang berposisi sebagai gelandang. Berbeda dengan sang kakak, Eliano berperan sebagai bek. Namun dia juga diketahui mampu melakoni di banyak posisi lainnya. Penggawa milik PC Zwolle itu bisa ditempatkan sebagai bek sayap kanan, gelandang serang, hingga winger kiri. Sosok Eliano juga menjadi sorotan menarik banyak penggemar timnas Indonesia. Sebab, sang kakak saat ini merupakan warga negara Belanda. Jairo Riedewald, pemain Belanda yang memiliki keturunan Indonesia,
dianggap berpotensi untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Setelah muncul kabar bahwa dia terbuka untuk membela Garuda pada Februari 2024, Jairo Riedewald dianggap berpotensi untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald berposisi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, dan saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Dia juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Terdapat kabar bahwa Riedewald memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang merupakan keturunan Belanda Indonesia, karena neneknya berasal dari Ambon. Di sisi lain, ayahnya berasal dari Suriname, yang memiliki sejarah hubungan dengan Indonesia, juga memiliki darah Indonesia. Riedewald memulai perjalanan karir sepak bolanya dengan bergabung bersama Haarlem Youth. Pada tahun 2008, Ajax Amsterdam Youth mengidentifikasi bakatnya. Dia kemudian mengembangkan karirnya di Akademi Ajax, berpartisipasi dalam tim U17 hingga U19. Pada musim 2014, Riedewald diangkat ke tim senior Ajax dan bermain di sana hingga 2017. Setelah itu, pada tahun 2017, ia pindah ke Crystal Palace di Liga Inggris. Pada musim 2024, ia bergabung dengan Royal Antwerp, namun baru bermain 2 kali, dan sedang berusaha pulih dari cedera hamstring yang dialaminya.